Teman-teman punya berapa pasang sepatu lari? Ayo ngaku. Berapa pasang sepatu lari yang kamu miliki yang tipenya berbeda? Maksud aku bukan yang tipenya sama, tapi warnanya beda-beda ya. Karena ternyata merotasi sepatu lari atau punya sepatu lari lebih dari satu itu perlu kita bahas di Fit with Mel. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa nanti di like videoku ini ya. Terus di share ke teman yang butuh infonya. Sama di subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Oke, kita bicara soal rotasi sepatu. Wah ini nih episode yang bakal menjadi pembenaran untuk kamu membeli lebih dari satu pasang sepatu. Karena begini, bener banget teman-teman, kita perlu melakukan rotasi sepatu karena harus disesuaikan dengan menu latihannya. Artinya, setiap menu latihan lari yang kita miliki, itu sepatu yang kita gunakan juga harus berbeda-beda. Contoh nih, yang paling gampang ya, sepatu yang kita gunakan saat kita lagi long run. Nah, long run ini sepatunya biasanya nih cushionnya lebih tebal kayak gini nih. Nih, ini dia. Jadi, lihat deh. Cushionnya tebal, misolnya tebal, jadi dia bisa mengabsorb impact yang ada di sepatu ini sehingga ketika kamu lari jauh atau mileage-nya tinggi, kamu bisa terproteksi dengan baik kakinya karena ini memang sudah didesain sedemikian rupa supaya kamu bisa less impact teman-teman. Jadi ini biasanya dipakai sama orang-orang yang pengen lari di atas 20 km atau lagi kepengen latihan peak untuk maraton di 30 km atau bahkan ada juga yang lagi latihan ultra misalnya menggunakan sepatu yang jenis seperti ini. Lihat ya, midsole-nya lebih tebal. Ini pas banget untuk long run. Atau juga bisa nih ditambah lagi sepatu untuk easy run. Yang kayak gini nih. Cakep ya lemparannya ya. Jadi untuk easy run sebenarnya beda tipis sama sepatu yang kita gunakan saat long run. Sama-sama tebal juga bagian midsole-nya, sama-sama punya cushion juga. Sehingga ketika kamu lari, kamu juga akan merasakan lebih nyaman atau less impact karena absorbnya lebih besar gitu. Tapi memang minusnya adalah dia tuh agak sedikit lebih berat gitu loh teman-teman. Jadi akan sedikit berasa gitu ketika kamu menggunakan sepatu ini. Karena memang kalau ditimbang dibandingin atau misalnya kamu compare sama sepatu buat speed training, beda banget ya. Nah aku punya sepatu speed training yang jangan dua-duanya dilempar. Yang paling baru nih carbon plate. Ya, hap. Terima kasih. Wah ini agak jadul ya sebenarnya ya. Wah ada debu-debunya. Jadi ini sepatu yang aku miliki yang karbon yang pertama. Jadi sekarang ini adalah Adizero Adios Pro 1 yang aku pegang. Sekarang udah sampai 3, bahkan mau keluar AAP yang 4 sebentar lagi. Dan aku sekarang ini sedang menggunakan AAP 3. Walau aku sebenarnya suka banget sama yang ini. Cuman ini tadi aku balik lagi ya ke fungsi dari sepatu speed. Ini ringannya luar biasa. Jadi kalau misalnya mau dibandingin nih sama sepatu yang buat easy tadi, beda banget teman-teman. Beda banget ya, secara berat udah beda banget. Jadi untuk speed biasanya dia lebih lightweight, terus lebih lebih bagian atas ini lebih lembut. Bagian outsole-nya juga beda banget sama sepatu-sepatu yang kita gunakan untuk long run. Nah ini spesifikasinya memang berbeda. Nah ada satu lagi yang nggak pakai karbon. Ini juga aku biasanya pakai untuk latihan-latihan speed tertentu. Terima kasih. Magicnya dia nggak pernah miss loh dari tadi. Ini sepatu yang memang buat aku sepatu legend banget. Jadi sepatu ini aku gunakan untuk memecahkan rekor pribadi aku waktu di Tokyo Marathon Adizero Japan. Ini sepatu kesayangan lah ya. Jadi ini menjadi andalan sebelum seri karbon keluar. Nah ini biasanya akan kerasa lebih sakit kakinya ketika menggunakan sepatu seperti ini tanpa karbon. Karena dia lebih tipis, lihat beda banget sama yang tadi ya. Significantly berbeda, lihat dong. Jauh banget ya perbedaan solnya ya, midsole-nya. Nah, jadi ini juga lebih berat, jauh, ini lebih ringan, lebih enteng.
Cuman memang betul teman-teman, sepatu speed ini biasanya masih aku pakai buat tempo program atau tempo training. Biasanya akan memberikan impact lebih besar kepada otot-otot kaki kita. Jadi kalau misalnya kamu belum terlalu terlatih, sebaiknya jangan pakai sepatu untuk speed dulu karena biasanya dia akan less cushion sehingga kamu butuh stability lebih baik, butuh latihan stability dulu sehingga kamu bisa tercegah atau jauh-jauh dari resiko cedera ankle biasanya akan diserang sama dia atau bagian betis. Nah, ini yang biasanya aku lakukan merotasi sepatu dari yang aku miliki sesuai dengan program latihan yang akan aku jalani. Kenapa sih kita perlu melakukan rotasi sepatu, teman-teman? Ini bukan cuma sekedar buat gaya-gayaan, bukan cuma sekedar buat happening ikut-ikutan tren sepatu terbaru, bukan. Tapi memang karena kita butuh ngasih waktu ke otot kita untuk recovery. Jadi bahasa sederhananya gini nih, kalau misalnya kamu menggunakan sepatu yang sama, satu sepatu untuk semua training, speed pakai sepatu A, terus buat long run pakai sepatu A, buat easy sepatu A, yang ada ototnya yang bekerja, otot kaki kita, ya ototnya itu aja, bagian ligamennya, bagian ototnya akan bekerja keras di titik yang sama. Jadi nggak punya kesempatan untuk recovery, nggak punya kesempatan buat istirahat. Nah, ketika kita mengganti sepatu, rotasi sepatu, ada otot lain yang juga akan ikut bekerja, karena kan tekanannya pasti berbeda nih. Nah, sehingga otot yang tadi diberi tekanan luar biasa itu bisa istirahat dulu, bisa break dulu dia sebentar, karena ada nih rupanya dari sepatu yang lain, oh ada otot yang bantuin nih, otot di bagian atas misalnya atau di bagian ankle misalnya ikut bekerja saat itu. Jadi inilah yang membuat kita jadi harus bisa paham jenis latihan yang kita hadapi apa, dan sepatu yang akan kita pakai juga disesuaikan dengan jenis latihan itu. Jadi dapat poin pentingnya, bisa membantu otot kita recover dulu. Nah, ini sama juga halnya dengan si sepatunya itu sendiri. Jadi bukan masalah otot kita aja nih teman-teman, tapi si sepatunya itu juga punya kesempatan untuk istirahat. Karena gini, bagian foam dari sepatu, nih kayak gini nih ya, bagian midsole-nya misalnya, ada bagian foam di sepatu ini yang membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam untuk istirahat, untuk meregang kembali, untuk recover, sampai dia bisa digunakan lagi dengan sempurna dan fungsinya tetap baik. Jadi ingat, rotasi sepatu perlu dilakukan bukan buat gaya-gayaan, tapi juga untuk memberikan kesempatan kepada sepatu kita untuk istirahat, dan untuk otot yang diberi tekanan yang sama, yang itu aja juga istirahat dulu untuk recover kembali. Oke, sebelum kamu merotasi sepatu, kamu perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut ini dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba main beli sepatu aja tapi kamu nggak mikirin sebenarnya ada beberapa aspek penting yang harus kamu pikirkan. Yang pertama adalah training volume-nya kamu nih. Kira-kira berapa banyak mileage dalam satu minggu yang harus kamu jalani. Kalau misalnya kamu lagi latihan maraton, punya target tertentu misalnya, nah itu kan pasti training volume-nya tinggi banget teman-teman, mileage-nya tinggi. Sehingga umur sepatu juga akan semakin pendek dan kenyamanannya juga pasti akan semakin berkurang. Jadi kalau training volume-nya makin naik, rotasi sepatu perlu dilakukan. Oke, yang kedua adalah frekuensi latihannya kamu. Ada teman-teman yang larinya bisa sehari 2 kali. Misalnya teman-teman atlet, itu banyak yang harus lari pagi sore. Nah, kalau udah kayak gitu, jelas kamu perlu merotasi sepatu. Karena tadi udah sempat aku sampaikan juga ke kamu kan, kalau sepatu itu bagian foamnya butuh waktu 24 jam untuk kembali normal lagi bentuknya. Sehingga perlu dilakukan rotasi sepatu. Berikutnya adalah terrain atau permukaan tempat kamu berlari. Kalau misalnya kamu adalah seorang pelari trail, nah kamu udah pasti harus memikirkan tuh kalau memang lagi lari di trail, sepatunya jelas, sepatu khusus spesifik. Nggak mungkin sepatu trail kamu pakai untuk latihan speed. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau memang kamu udah tahu kamu larinya di terrain yang spesifik, nah harus punya beberapa sepatu yang berbeda juga ya peruntukannya. Dan yang terakhir adalah cuaca. Faktor cuaca ini lagi aku alamin juga sekarang. Jadi kalau lagi latihan untuk maraton, long run-nya pas hujan, nggak mungkin skip dong, tetap harus dijalanin biasanya nih. Nah kalau udah kayak gitu, sepatunya basah kuyup juga jadinya. Bukan cuma orang yang basah, tapi sepatunya juga. Nah kalau udah basah, nggak mungkin dong besok kita langsung pakai. Pasti dicuci dulu,
dulu, dikering-keringin dulu, belum lagi kalau pas musim hujan lama keringnya. Jadi ini juga menjadi hal yang penting untuk kita mikirin, pertimbangkan deh untuk punya sepatu yang berbeda supaya paling tidak sepatunya bisa istirahat dan kamu juga bisa merotasi sepatu dengan baik dan kesehatan ototnya juga tetap terjaga dengan baik. Jadi kalau ditanya sekarang perlu nggak punya lebih dari satu pasang sepatu lari? Perlu banget, tapi ingat sekali lagi bukan buat keren-kerenan. Jangan sampai beli tipe yang sama tapi warnanya beda-beda. Tapi coba kamu ingat lagi targetnya kamu untuk lari ini apa nih? Apakah mungkin untuk maraton sehingga kamu perlu mempertimbangkan sepatu yang berbeda untuk training yang berbeda. Karena apa? Karena untuk kesehatan kakinya kamu juga, sama untuk budget juga sih kayaknya ya. Kan kamu kalau punya beberapa macam sepatu, sepatunya jadi nggak cepet rusak, lebih tahan lama, sehingga lebih awet, ya nggak sih? Atau justru punya lebih banyak sepatu, budgetnya juga makin gede? Plus minus sebenarnya. Cuma sekali lagi, aku merekomendasikan adanya rotasi sepatu ya, demi kesehatannya kamu juga. Supaya larinya bisa terus-terusan dan bisa panjang umur larinya. Mudah-mudahan kamu suka sama videoku yang ini. Kalau suka dan merasa terbantu dengan adanya informasi ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya. Dan kalau kamu sayang sama aku, boleh loh di-subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye-bye! Aisyah, wah, sekali lagi ya. Sereset. Wow. Udah, bukan dulu, boleh. Aduh, yuk kita ulang yuk. Banyak gimmick, maaf ya. Gara-gara pisang goreng.